Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Devita Fajrin, kelas 5 APR. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview kembali materi-materi Islam dan Budaya Jawa. Mata kuliah Islam dan Budaya Jawa mengajarkan kita untuk mengenal agama dan juga akar budaya kita. Menurut Kiai Abdullah Faisal dan juga Dr. Samsul Bakri, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu, kebudayaan juga memiliki dua komponen. Yang pertama, sifatnya materi, dapat kita lihat. Contohnya seperti candi, piring, mangkok, dan lain sebagainya. Dan sifat yang kedua adalah non-materi, yaitu tidak dapat kita rasakan, akan tetapi hal tersebut ada. Contohnya seperti dongeng dan cerita rakyat. Masuk materi yang ketiga adalah Jawa sebelum datangnya Islam. Sebelum Islam datang dan sebelum Wali Songo menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, masyarakat Jawa telah mengenal animisme dan dinamisme, di mana mereka percaya terhadap roh-roh leluhur dan juga benda-benda tertentu yang memiliki tuah. Dan sebelum Islam datang, ternyata masyarakat Jawa telah mengenal agama, yaitu agama Kapitayan. Selanjutnya adalah materi yang yaitu hubungan Islam dan budaya. Ada tiga pandangan antara agama dan budaya. Yang pertama adalah agama sumber kebudayaan, yang kedua agama dan budaya tidak ada hubungan, dan yang ketiga adalah menolak kebudayaan. Selain itu, ada juga pandangan Islam terhadap budaya dan relasinya, yaitu taslih, menerima, yang kedua mengubah kebudayaan, dan yang ketiga adalah menolak kebudayaan. Selanjutnya adalah materi keempat, yaitu kaitan nilai Jawa Islam dan aspek ritual. Ritual adalah sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Contohnya dalam Islam seperti sholat dan juga puasa. Sedangkan contoh dalam budaya Jawa seperti memperingati 7 harian, memperingati 40 harian, dan juga memperingati 100 harian pada orang yang telah meninggal dunia, serta memperingati kelahiran bayi dan juga melaksanakan upacara adat pernikahan. Selanjutnya materi yang keenam, yaitu universalisme kebudayaan Islam. Universal kebudayaan Islam adalah adanya kemauan untuk membuka diri dari berbagai kebudayaan di dunia. Dengan adanya elastisitas agama Islam ini, memungkinkan Islam dapat berkembang ke taraf peradaban yang jauh lebih maju dibanding sekarang. Dan adanya universalisme Islam ini menjadikan hubungan dan budaya itu berjalan beriringan, jadi tidak mengalahkan satu dengan yang lainnya, sehingga terwujudlah jembatan antara agama dan juga budaya. Materi yang ke-7, yaitu pribumisasi Islam. Pribumisasi Islam adalah mengontekskan Islam dengan masyarakat dan budaya lokal. Selain itu, pribumisasi Islam juga memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama adalah dapat menyatukan agama yang berasal dari Tuhan dan juga kebudayaan yang berasal dari manusia itu sendiri tanpa adanya persoalan. Dan prinsip yang kedua adalah menolak Arabisasi. Kemudian yang ketiga adalah pribumi menjaga akar budaya agar tidak hilang. Selanjutnya yang keempat adalah pribumisasi Islam mewujudkan jembatan antara agama dan juga budaya. Kemudian prinsip yang kelima, ini yang paling bagus menurut saya, yaitu Islam pribumi memberikan keunikan tersendiri dalam pelaksanaan kehidupan beragama Islam di berbagai wilayah di Indonesia yang berbeda-beda. Selain itu, ada juga 3 sifat pribumisasi Islam. Yang pertama adalah kontekstual, yang kedua progresif, dan yang ketiga adalah Islam sebagai jawaban masalah-masalah kemanusiaan. Wow, indah sekali bukan? Selanjutnya materi yang ke-8. Materi yang ke-8 ini membahas tentang santri, priayi, dan abangan. Santri adalah orang-orang yang selalu mengamalkan ajaran Islam. Biasanya mereka berada di pondok untuk belajar agama Islam. Kemudian priayi. Priayi adalah orang yang memiliki jabatan atau orang yang memiliki pengaruh di lingkungan sekitarnya. Dan yang ketiga adalah abangan. Abangan itu adalah orang Islam yang tidak menjalankan secara ketat ajaran-ajaran agama seperti sholat dan juga puasa. Dan materi yang ke-9. Materi yang ke-9 ini adalah dakwah Wali Songo. Dakwah Wali Songo adalah cara para wali dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Dalam menyebarkan agama Islam ini,
Para wali memiliki tugas yang berbeda-beda dan tugas tersebut disesuaikan menurut keahlian para wali masing-masing. Dan tidak lupa dalam setiap kegiatan yang mereka ajarkan kepada masyarakat, mereka selipkan ajaran-ajaran Islam di dalamnya. Sehingga dengan begitu, masyarakat mudah tertarik, mudah terpikat, dan mau mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan oleh para wali songo. Dan cara-cara yang digunakan para wali songo untuk menyebarkan Islam di Nusantara itu sangat menarik, bahkan terbilang sangat cerdas. Mengapa demikian? Karena mereka menggunakan kebudayaan-kebudayaan Jawa dalam mengajarkan agama Islam. Contohnya melalui kesenian, melalui wayang, melalui gamelan, melalui lagu, melalui gambar. Dengan begitu masyarakat mudah tertarik dan terpikat. Ada juga yang melalui pekerjaan dengan diajari untuk membuat keris, membuat pandai besi, terus membuat kerajinan emas seperti yang dilakukan Sunan. Bahkan ada juga para wali yang menyebarkan Islam itu melalui makanan. Selanjutnya adalah materi yang ke-10. Materi yang ke-10 yaitu kejawen. Kejawen adalah gaya hidup kebudayaan yang bernuansa mistik, yang dimana di dalamnya ada etika, ada adat istiadat, dan ada tradisi. Sehingga hal tersebut membentuk paham Javaisme. Dalam agama Jawa pun terdapat konsep hidup yang sangat terkenal, yaitu cokro manggilingan, yang artinya hidup itu berputar, di mana kadang kita di atas saat kita diberi anugerah Tuhan yang Maha Kuasa, dan bisa jadi kita di bawah saat kita diberikan masalah oleh Tuhan. Selain cokro manggilingan, ada juga istilah lain yang sangat terkenal, yaitu sangkang parang dumadi, yang artinya hidup itu adalah sebuah proses yang berliku-liku, yang dimana akhirnya kita akan kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan begitu, mengartikan bahwa kehidupan di dunia ini tidak ada yang abadi. Dan materi yang terakhir adalah Islam Jawa dan Sufisme. Islam Jawa dan Sufisme adalah cara dakwah yang dilakukan para wali songo dalam menyebarkan agama Islam di Jawa, di mana mereka memiliki sifat yang sangat terbuka, luwes, dan adaptif dalam menghadapi ajaran selain Islam. Dan hal itu menggunakan sudut pandang Sufisme, sehingga penyebaran Islam di tanah Jawa mudah diterima oleh masyarakat. Begitulah review materi Islam dan budaya Jawa dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.